Shalom wanita Deborah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Minta berkat Allah atas semua kami yang mendengarkan, di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saya percaya bahwa ibu-ibu pasti pernah beberapa kali mendengarkan kisah tentang Maria dan Marta. Hari ini saya mau sorot dari sisinya Marta. Marta, kalau ibu-ibu baca berita kisah sebelumnya, Marta dan Maria serta Lazarus, mereka adalah sahabatnya Yesus. Satu kali ketika Yesus sedang berkeliling dan menyembuhkan orang-orang, ada sekitar 70, Alkitab mencatat 70 orang yang mengikuti dia. Nah, Marta lah yang mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Saya percaya kalau kita, ibu-ibu dan saya ada di posisi Marta, kita juga kurang lebih akan bersikap seperti Marta, betul nggak? Marta yang mengundang Yesus datang ke rumah, jadi dia pasti mau mempersiapkan yang terbaik untuk melayani Yesus. Food preparation mungkin udah disiapkan dari beberapa hari sebelumnya, misalnya harus bikin roti, giling gandum udah beberapa hari sebelumnya. Mau bikin keju atau susu harus merah dulu susunya. Zaman itu air harus pergi ke sumur untuk dapatkan air, harus pergi ke sumur dan mengambil air. Lalu misalnya mau daging harus potong dulu ternaknya. Jadi pasti persiapan kedatangan Yesus bukan cuma hari itu sibuknya, sudah beberapa hari sebelumnya. Belum lagi perkakas-perkakas makan, pasti yang terbaik keluar dari lemari. Karena yang mau datang ke rumah ini Yesus. Tiba hari Yesus datang, saya membayangkan pasti rame banget, penuh, padat. Karena ada 70 orang pengikut yang bersama-sama dengan Yesus saat itu. Nah, Marta pasti mau memberikan service of excellence. Dia memberikan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Semua persiapan rumah diberes-beresin, makanan yang terbaik keluar. Tapi tiba-tiba dia sebel ketika dia melihat Maria kok duduk manis-manis di dekat kaki Yesus sementara dia sibuk melayani. Nah, pelajaran yang saya ambil yang pertama dari kisah ini adalah yang pertama, jangan ambil fungsi orang lain. Saya hubungkan dengan keadaan rumah tangga di keluarga masing-masing. Ibu-ibu, jangan ambil fungsi suami kita. Sebagai wanita, kita didesain sebagai penolong. Jadi kepada kita dikasih kapasitas penolong. Kita punya kemampuan yang besar, kita bisa mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, bisa sambil bekerja, bisa cari duit. Jadi tanpa menunggu suami kita bisa membuat keputusan sendiri. Karena kita punya kapasitas sebesar itu. Tapi ibu-ibu tahu bahwa ketika kita mulai mengambil fungsi suami, lama-lama kita mulai kelelahan, kelebihan beban, dan akhirnya stres. Waktu kita stres, kita mulai lihat kok suamiku lama-lama nggak berfungsi ya. Padahal sebenarnya fungsi dia pelan-pelan mulai kita ambil karena kita tidak sabar, karena kita tidak bisa menahan diri. Lalu gimana caranya supaya kita bisa tetap melakukan fungsi kita? Tunduk kepada suami kita. Firman Tuhan berkata di Efesus 5 ayat 24, dalam segala hal istri harus tunduk kepada suami. Dalam segala hal. Efesus 6 ayat 10 juga berkata gini, sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat supaya ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Ibu-ibu, untuk bisa tunduk kepada suami kita butuh yang namanya kerendahan hati.
Kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Tunduk artinya kita meletakkan diri kita di bawah kepemimpinan suami kita. Kita percaya bahwa Allah akan menolong suami kita supaya dia berfungsi sebagai pelindung dan penanggung jawab dalam keluarga kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah ketika di tengah-tengah Marta sibuk melayani, alih-alih menikmati pelayanan tersebut, Marta mulai sebel sama pekerjaan yang dia lakukan. Dia lalu mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan tuh nggak peduli toh. Saudaraku tuh biarin aku kerja sendiri. Tolong kasih tahu sama Maria supaya bantu lagi. Nah, yang saya pelajari dari pelajaran ini adalah ketika kita mulai lelah, kita mulai frustasi, yang kita lakukan adalah kita mulai mempertanyakan dalam hal ini Tuhan ya. Kita mulai bilang begini, Tuhan, ini loh orang yang Tuhan taruh di sebelahku ini loh, suamiku. Dia tuh nggak berfungsi. Coba tolong Tuhan bilangin dia lah, aku udah capek ngomong sama dia. Nah, bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Ibu-ibu juga seringkali kita kalau mau ngomong sama, dari kisah ini ya saya belajar, ketika kita mau ngomong sama si A, seringkali kita ngomong sama B. Tolong kamu kasih tahu dia ya, dia harusnya gimana-gimana gitu. Bener nggak? Itu yang seringkali kita lakukan sebagai wanita, seni berkomunikasi. Nah, yang dilakukan oleh Marta adalah dia mulai tidak menikmati pelayanannya dan dia mulai sebel. Dia mulai mempertanyakan Tuhan. Bisa nggak Tuhan kasih tahu Maria? Kan Marta bisa ngomong langsung sama Maria. Maria, kamu tuh ngapain? Bantu aku dulu sini supaya nanti pekerjaan selesai aku juga pengen ikut mendengarkan. Ini enggak, dia nggak ngomong sama Maria, dia ngomong langsung sama Tuhan. Kayak mau ngatur Tuhan. Itu yang sering kali kita lakukan bukan? Ngatur Tuhan, bisa nggak Tuhan kayak begini? Harusnya kayak begini Tuhan. Boleh nggak jangan kayak begitu Tuhan? Kita mulai ngatur-ngatur Tuhan. Saudara, Tuhan selalu cukup anugerahnya atas kita semua. Hari ini yang mau saya bagikan kepada ibu-ibu adalah kita mau belajar seperti Maria dan Marta. Memilih yang terbaik di antara yang baik. Yang dilakukan Marta apakah salah? Menurut saya enggak. Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk melayani Tuhan, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Maria adalah Tuhan Yesus sampai berkata begini, hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari hidupnya. Jadi ibu-ibu, menjadi baik aja itu ternyata tidak cukup. Kita harus memilih yang terbaik, melakukan yang terbaik. Menjadi sibuk memikirkan ini itu tentu saja harus kita lakukan, kalau enggak berantakan semuanya, betul? Kita harus mengurus rumah, mengurus pekerjaan, belum lagi pelayanan yang harus kita kerjakan. Tapi di antara semua yang terbaik itu, pilihlah yang terbaik, yaitu tenang, duduk diam, dan mendengarkan Tuhan. Kadang terlalu sibuk sampai kita nggak punya waktu untuk, kayak satu hari 24 jam tuh nggak cukup, buat istirahat aja nggak ada, buat me time apalagi. Tapi ketika kita mau berusaha memberikan waktu yang terbaik, yaitu menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Jadi berhenti sibuk dan lakukan yang terbaik, yaitu memilih Tuhan di atas segalanya. Mazmur 46 ayat 11 berkata begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Versi BIMK berkata, berhentilah berperang dan ketahuilah aku ini Allah. Berhentilah berperang, berhenti sibuk, mikirin ini itu, urus sana sini. Berhenti sebentar dan diamlah, ketahuilah bahwa aku ini Allah. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita, yang pusat dari segala-galanya. Berhenti sibuk, karena ketika mami mulai lelah, seisi rumah akan mulai lelah. Kita mulai stres, seisi rumah juga pasti akan ikut stres. Jadi mami-mami itu adalah pengatur suhu di dalam keluarga kita. Keluaran 18 ayat 17 bilang begini, kata Yitro waktu itu kepada Musa, tidak baik begitu. Dengan cara begitu engkau melelahkan dirimu sendiri dan juga orang-orang itu. Pekerjaan itu terlalu banyak untuk satu orang. Jadi berhentilah sibuk,
Dari semua hal-hal baik yang kita lakukan, pilihlah yang terbaik, menjadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku berdoa Tuhan, tolong kami supaya di antara segala hal baik yang kami lakukan Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memilih yang terbaik dan melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.